Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Safanaila dengan NIM B0525005. Saya Sakito Fatimah Zahra dengan NIM B0525017. Dan saya Maizi Nurul Janah dengan NIM B0525030. Di sini kami ingin mempresentasikan materi pengantar ilmu linguistik yang diampu oleh dosen Bapak Habibi Muhammad Lutfi MHum dengan tema Sejarah Peradaban Linguistik Barat, Islam, dan Indonesia. Yang pertama adalah linguistik tradisional, yaitu bentuk paling awal dari studi bahasa. Pendekatan ini masih bersifat normatif dan berbasis logika filsafat, bukan dari penelitian nyata. Fokusnya lebih ke tata bahasa tertulis seperti bahasa Yunani dan Latin. Beberapa tokoh penting di masa ini antara lain Pythagoras yang mengembangkan seni berbicara atau retorika dan membagi ucapan manusia ke dalam 7 jenis seperti perintah, pertanyaan, dan doa. Yang kedua, Socrates membahas asal-usul bahasa, apakah muncul secara alami atau karena kesepakatan manusia. Kemudian yang ketiga adalah Plato yang menganggap bahasa sebagai cerminan pikiran manusia. Yang keempat, Aristoteles yang menjelaskan bahwa bahasa punya struktur logis, seperti hubungan antara subjek, predikat, dan objek. Lalu ada madhab Stoik yang melihat bahasa sebagai sistem tanda dan makna yang logis. Jadi, di masa tradisional ini, bahasa dipelajari lewat filsafat dan logika, belum lewat penelitian ilmiah. Selanjutnya, era modern, yaitu memasuki abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, linguistik berkembang menjadi ilmu yang ilmiah dan sistematis. Tokohnya yang paling terkenal adalah Ferdinand de Saussure yang menyatakan bahwa bahasa itu sistem yang punya aturan tersendiri, tidak asal dipakai begitu saja. Ia mengenalkan dua istilah penting, yaitu signifian atau penanda, yaitu bentuk kata atau bunyi, dan signify atau petanda, yaitu makna dari kata tersebut. Linguistik modern fokus pada struktur bahasa seperti fonologi atau bunyi, kemudian morfologi atau bentuk kata, dan sintaksis, yaitu susunan kalimat. Contohnya, dalam kalimat anak makan nasi, kita bisa menganalisis subjeknya, yaitu anak, kemudian predikatnya adalah makan, dan objeknya adalah nasi. Semua unsur itu dipelajari berdasarkan aturan struktur dan tata bahasa. Nah, setelah era modern, muncullah era postmodern, yaitu sekitar abad ke-20 sampai sekarang. Di era ini, para ahli bahasa mulai berpikir bahwa bahasa nggak bisa hanya dilihat dari strukturnya saja. Bahasa ternyata juga mencerminkan kekuasaan, budaya, dan identitas sosial. Misalnya dalam kalimat "gue makan dulu ya", seorang ahli linguistik postmodern tidak hanya menganalisis struktur kalimatnya, tapi juga meneliti kenapa orang itu memakai kata gue dan bukan saya. Dari situ bisa dilihat identitas sosial, keakraban, atau budaya gaul si pembicara. Jadi, linguistik postmodern melihat bahasa sebagai sesuatu yang hidup dan terikat pada konteks sosial dan budaya. Kesimpulannya, perjalanan linguistik dari masa ke masa menunjukkan bahwa cara manusia memahami bahasa terus berkembang, dari sekedar aturan logika dan tata bahasa hingga menjadi ilmu yang melihat bahasa sebagai cermin budaya, pikiran, dan kekuasaan. Akan menyampaikan materi singkat mengenai perkembangan linguistik Arab, yaitu ilmu Nahwu, yang merupakan bagian penting dari peradaban linguistik Islam. Nahwu lahir karena dua faktor utama, yaitu faktor agama dan faktor sosial budaya. Faktor agama muncul dari kebutuhan untuk menjaga kemurnian bacaan Al-Quran agar terhindar dari kesalahan atau lahan. Sedangkan faktor sosial budaya berakar dari kebanggaan bangsa Arab terhadap bahasa mereka sendiri, sehingga muncul dorongan yang kuat untuk mempertahankan keaslian bahasa Arab dari pengaruh bahasa asing. Dalam sejarahnya, perkembangan ilmu Nahwu berawal dari kota Basrah, kemudian menyebar ke Kufah, Baghdad, Andalusia, hingga Mesir.
Dari sini lahirlah 5 madhab besar dalam ilmu nahwu, yaitu madhab Basroh, madhab Kufah, madhab Baghdad, madhab Andalusia, dan madhab Mesir. Madhab Basroh dikenal sebagai madhab tertua. Ciri khasnya adalah pendekatan logis atau kias, serta kritis terhadap bentuk-bentuk bahasa yang dianggap menyimpang dari kaidah utama. Sedangkan madhab Kufah lebih terbuka terhadap variasi dialek Arab dan menjadikan berbagai bentuk bacaan atau qiraat sebagai dasar teori. Tokoh pentingnya antara lain ada Al-Kisai dan Sa'lab. Selanjutnya, madhab Baghdad merupakan tahap kemapanan ilmu nahwu. Ciri khasnya adalah menggabungkan prinsip dari Basroh dan Kufah, lalu mengembangkan ijtihad baru. Tokohnya antara lain Ibnu Jinni dan Al-Zamakhsyari. Adapun madhab Andalusia berkembang dengan memadukan 3 madhab sebelumnya dan menghasilkan kaidah baru hasil ijtihad para ulama lokal seperti Ibnu Malik dan Ibnu Mada. Terakhir, madhab Mesir menjadi tempat pertemuan 2 arus besar, madhab Basroh dan Kufah, dengan tokoh penting seperti Al-Walad bin Muhammad dan Abu Hasan Al-A'azi. Seiring perkembangan zaman, ilmu nahwu kemudian mengalami apa yang disebut krisis nahwu karena menjadi terlalu rumit dan sulit dipahami. Akibatnya, para linguis modern seperti Ibrahim Mustafa, Abbas Hasan, dan Tamam Hasan mencoba memperbaruinya menjadi nahwu modern. Nahwu modern kemudian dikembangkan melalui beberapa model, di antaranya yang pertama, model madrasi, yang masih berpijak pada kaidah klasik untuk pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, model Zahiriyah, dengan pendekatan empiris melalui metode simai atau pengamatan langsung terhadap bahasa. Yang ketiga, model Tajdidiyah, yang berorientasi pada fungsi dan penerapan bahasa agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang sejarah peradaban linguistik di Indonesia, yang dimana ternyata merupakan hasil pertemuan 3 tradisi besar dunia, Arab, Barat, dan India. Yang pertama yaitu dari tradisi Arab. Kajian linguistik berkembang di dunia Islam lewat tokoh seperti Abu Aswad Ad-Du'ali dan Sibawayh. Fokusnya ada pada nahwu dan sorof, yaitu tata bahasa dan bentuk kata, dengan prinsip kias dan simai. Tradisi ini masuk ke Indonesia melalui pesantren dan menjadi dasar dalam studi tata bahasa keagamaan. Yang kedua yaitu tradisi Barat. Akar linguistik Barat berasal dari Yunani dan Romawi, yang kemudian berkembang menjadi kajian ilmiah modern seperti strukturalisme pada tahun 1950-an. Fokusnya adalah struktur bahasa, meliputi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Tradisi ini masuk ke Indonesia melalui dunia akademik dan perguruan tinggi. Ketiga, tradisi India yang berawal dari tata bahasa Sanskerta. Tokoh pentingnya adalah Panini yang hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi. Ia menyusun tata bahasa yang sangat rinci dan sistematis. Pengaruhnya masuk ke Jawa sekitar tahun 700 Masehi dan menjadi dasar bagi studi bahasa-bahasa kuno Nusantara. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa linguistik Indonesia saat ini merupakan perpaduan dinamis dari 3 tradisi besar dunia. Arab yang religius dan tradisional, India yang historis dan sistematis, serta Barat yang ilmiah dan modern. Itulah gambaran singkat tentang asal-usul linguistik Indonesia. Ilmu bahasa kita ternyata sangat kaya dan berakar dari berbagai peradaban besar dunia. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum